Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di seri penelusuran peradaban dunia. Mungkin kalian baru mengetahui dengan satu nama ini, Kanaan. Tanah yang sering digambarkan penuh susu dan madu, sekaligus tanah yang penuh dengan konflik epik di masa lalu. Tapi tahukah kalian bahwa teks-teks kuno tentang bangsa Kanaan seringkali adalah sebuah karya sastra dan bukan catatan sejarah yang akurat? Lalu, di manakah sebenarnya letak Kanaan secara geografis? Dan siapa bangsa Kanaan yang asli? Mari kita bedah mitos literatur dan fakta arkeologinya. Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Pertama-tama, kita lihat teks-teks kuno seperti Perjanjian Lama dari kacamata ilmu sejarah. Para sejarawan modern sepakat bahwa banyak narasi tentang konflik antara bangsa Israel kuno dan bangsa Kanaan ditulis jauh setelah kejadiannya. Teks-teks ini lebih banyak mengandung unsur teologi, sastra, dan konstruksi ideologi dibandingkan fakta sejarah empiris. Artinya, narasi permusuhan etnis yang kental di cerita-cerita itu sebenarnya adalah sudut pandang penulis masa lalu untuk membangun identitas mereka. Bukan berarti benar-benar terjadi perang etnis yang seperti digambarkan. Lalu siapa dong bangsa Kanaan itu? Faktanya, bangsa Kanaan secara historis sebenarnya identik dengan bangsa Fenisia. Ya, pelaut-pelaut ulung yang tinggal di pesisir Lebanon dan Palestina. Merekalah yang menciptakan abjad Proto-Kanaan, yang nantinya menjadi cikal bakal huruf Yunani, Aram, Arab, dan Ibrani. Jadi, warisan mereka luar biasa besar bagi peradaban dunia. Menurut Niels Peter Lemke, seorang pakar sejarah kuno dari Universitas Copenhagen, orang Kanaan di masa lalu bahkan tidak tahu kalau diri mereka disebut orang Kanaan. Sebutan Kanaan itu adalah label yang diberikan oleh orang luar atau bangsa lain. Mereka baru sadar disebut Kanaan ketika mereka bermigrasi meninggalkan tanah asalnya. Nah, masalahnya menjadi rumit ketika kita masuk ke era modern. Di akhir abad ke-19, ketika gerakan politik bernama Zionisme lahir di Eropa. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangkitkan narasi kuno tentang permusuhan Israel-Kanaan ini dari alam sastra dan teologi, lalu membawanya mentah-mentah ke alam politik nyata. Kan lucu? Mereka mulai membaca teks-teks kuno tersebut secara tekstual. Teks yang seharusnya menjadi catatan spiritual atau sastra, tiba-tiba diubah fungsinya seolah-olah menjadi sertifikat tanah atau akte kepemilikan politik yang sah untuk menjustifikasi proyek kolonialisme pemukim di Palestina. Dampaknya sangat mengerikan sobat sejarah. Penduduk asli Palestina modern, yang secara genetik dan historis adalah pewaris peradaban tanah tersebut selama ribuan tahun, tiba-tiba dibingkai secara politis sebagai bangsa Kanaan era baru yang seolah-olah pantas untuk disingkirkan atau ditaklukkan. Padahal, penting untuk kita pahami, konflik Israel-Palestina yang terjadi hari ini bukanlah kelanjutan dari perang suci atau perang etnis ribuan tahun lalu. Teman-teman catat ini. Ini adalah murni produk politik modern. Ini adalah masalah perampasan tanah, kolonialisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang memuncak pada tahun 1948. Mencampur adukan dongeng dan konstruksi ideologis kuno dengan politik modern itu sangat berbahaya, karena cara ini dipakai untuk menutupi fakta genosida kemanusiaan di dunia nyata. Sekarang mari kita buktikan berdasarkan sebuah prasasti. Di mana letak Kanaan yang sebenarnya pada zaman perunggu akhir? Nama Kanaan bukan cuma mengacu pada Palestina, sobat sejarah. Wilayahnya ternyata jauh lebih luas. Kanaan mencakup pesisir Lebanon, Palestina, hingga ke Suriah. Inilah buktinya. Patung Idrimi dari Suriah, tahun 1500 sebelum Masehi, menyebut daerah itu Kinahu. Surat-surat Amarna dari abad ke-14 sebelum Masehi mencatatnya sebagai Kenyonye. Dan di prasasti Mesir abad ke-13 sebelum Masehi, seperti prasasti Mernenpetah, nama itu ditulis Ke-3NYN. Di prasasti ini, kota Gaza bahkan disebut dengan julukan puitis, mulut dari tanah Kanaan. Seiring berjalannya waktu memasuki milenium pertama, nama Kanaan mulai memudar. Wilayah pesisir utara kemudian lebih dikenal sebagai Fenisia, Lebanon modern, sedangkan pesisir selatan dan wilayah secara keseluruhan mulai mapan dengan nama baru dari bahasa Asyur, Filistia, atau Palestina.
Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Nama Kanaan memang ada dalam sejarah, membentang dari Suriah hingga Gaza. Namun cerita-cerita epik permusuhan etnis yang menempel pada nama itu lebih banyak merupakan karya sastra kuno, bukan buku sejarah yang baku, sehingga masih dipertanyakan bukti keasliannya. Kita harus kritis dan terus berani bersuara. Jangan biarkan mitos kuno disalahgunakan untuk melegitimasi penjajahan Sirewal di masa kini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Bagikan video ini dan teruslah bersuara tentang Palestina dan kejahatan Zionis. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.